bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat Roh-Mu bekerja, saat puji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang bersyukur, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagi nama di atas segala nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Layakkan dan kuduskan setiap kami. Kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu kehadiran-Mu. Pagi hari ini kami rindu memandang wajah-Mu. Pagi hari ini kami rindu untuk bertemu muka dengan Kau Tuhan, di mana Kau memberkati, menjamah dan memulihkan hidup kami. Kami siapkan hati kami, kami siapkan tubuh kami, hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Beracalah Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam ibadah kita. Kita sudah
sudah ada pada minggu yang keempat pada hari ini, dan minggu depan kita ada di minggu yang terakhir bulan. Tidak terasa setahun lamanya hampir kita lalui, dan hari ini kita masih beribadah dalam durasi 1 jam. Mari kita berikan waktu yang terbaik pada Tuhan Allah kita, menyembah, memuji Dia, mendengar firman-Nya. Dan ketika kita nanti maju ke depan bawa persembahan kita tetap menjaga jarak, protokol kesehatan, kita tetap pakai masker kita. Di dalam ibadah kita, waktu dalam pujian kah, mendengar firman kah, maju ke depan kita tetap menggunakan masker atau face shield kita. Dan amplop yang sudah tersedia boleh digunakan, dan bila tidak digunakan mohon ditinggalkan saja. Setelah ibadah selesai, mohon Bapak Ibu Saudara tetap duduk di tempat, tidak ada yang bergerak. Sebelum asar akan menghubungi Bapak Ibu untuk menuju pulang masing-masing menurut pengaturannya. Hari ini juga kita bantu doa untuk Bapak PDP Dr. Andus R. Malau yang sedang diopname di Rumah Sakit Royal Prima. Pada tadi malam dibawa ke Rumah Sakit Advent, tapi kemudian dirujuk kembali ke Royal Prima. Kalau pada tadi malam tangan dan kakinya mungkin tidak sempat, tidak bisa leluasa bergerak, tapi pagi tadi sudah bisa bergerak tangan dan kakinya, pada khususnya sebelah kanan. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini, kita memuji memuliakan Tuhan. Mari kita berdiri bersama dan kita masuk dalam penyembahan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang layak terima segala yang baik dari kami Tuhan Yesus. Ini tubuh kami Tuhan, ini hidup kami. Kami tahu semua yang ada pada kami Tuhan Yesus hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Katakan kembali pujian ini, pujian dan syukur kami Tuhan. Syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan.
Katakan lagi pujian. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Ya Tuhan, kami sadar semua karena anugerah-Mu. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Katakan dengan sungguh, ku tahu Tuhan, tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Genap hidup persembahkan. Mari sambil mengangkat tangan kita.
layak Tuhan. Engkau saja yang layak ya Bapa kami sembah. Tiada hal yang lain Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Yesus. Mari Tuhan. Mari Tuhan, jamah lagi setiap umat. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah kami Tuhan. Pada Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Hari ini Tuhan,
satu tekad kami datang ke tempat ini, yaitu menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan tersenyum dengan segala penyembahan kami, membuat Tuhan tersenyum lewat pujian kami. Ya Yesus, terima kasih, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya, kita berkata amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu tahu, saya orang Batak dan saya nggak tahu Bapak Ibu berasal dari suku apa. Saya nggak tahu Bapak Ibu berada waktu lahirnya dari mana, asalnya dari mana. Tapi yang saya tahu, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Kita adalah orang pilihannya Tuhan. Sama-sama kita akan puji ini. Kita dipilih, dipilih dari segala bangsa. Ya Yesus, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi. Mari sambil bertepuk tangan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari angkat tanganmu, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan, terimalah sembah kami Tuhan. Musik memuji Tuhan. Mari katakan, saya dipilih, saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya. Katakan dengan yakin Bapak Ibu, saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Katakan lagi, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan. Ya Yesus, terima sembah kami Tuhan, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Boleh tos kiri kanannya tapi jangan sampai berkenaan Bapak, jangan sampai bersentuhan. Boleh tos katakan, kamu dipilih oleh Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan.
Roh-Mu yang hidup Tuhan, yang akan memenuhi setiap kami ya Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, jiwa kami tenang bersama. Bersamamu dalam nama-Mu, kami buka hati kami, buka hati kejamahan, berserapan di hadirat. Kau ambil seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Benar ya Tuhan, kami buka hati kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkan, Engkaulah damai kami. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertai. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Jamahan berserapan hadirat, Kau ambil seluruh hidup altar-Mu, Roh-Mu yang hidup menuhi kami. Roh-Mu yang hidup menuhiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu. Sungguh kudus, kuduslah Tuhan, penuh kemuliaan. Karena itu Bapa, kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadamu. Turunlah kiranya damai dari sorga atas kami sekalian. Pada waktu kami beribadah Engkau berkenan.
karena Kau sudah menguduskan kami. Sembuhkanlah yang sakit pada hari ini di dalam nama Yesus. Hiburkanlah mereka yang susah di dalam nama Yesus. Umat-Mu yang sedang menghadapi jalan buntu, berilah solusi di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami sangat percaya Bapa adalah Bapa yang sangat baik. Berbicara pada kami Tuhan, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera buat kita sekalian, juga yang di rumah, bahkan yang terbaring di rumah sakit pun. Saya percaya Tuhan dekat padamu pada hari ini, dan Tuhan akan memeluk kita karena kita adalah anak-anaknya. Haleluya. Bagian ketiga dari seri firman Tuhan yang kita pelajari dari Sehati pada hari ini adalah tentang harmonisasi. Kita baca dulu singkatan-singkatan dari Sehati Gereja Bethel Indonesia. Baca sama-sama. Sesudah terakhir nanti saudara katakan salam sehati. Yang pertama S, 2, 3. Sinergi potensi, erat dengan Roh Kudus, harmonisasi pelayanan dan keluarga, aktivasi pemimpin muda, teknologi terpadu dan transparansi, implementasi misi dan pemuridan. Salam sehati. Beri tepuk tangan bagi saudara. Haleluya. Hari ini saya akan bicara sedikit tentang harmonis. Keharmonisan itu sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, ya. Kadang-kala terjadi kesulitan di dunia ini karena tidak harmonis, inharmonis antara pekerjaan dan kehidupan. Ada orang sangat sibuk di dalam pekerjaan, lalu terbengkalai keluarga. Tapi pada hari ini kita akan lihat sedikit saja tentang harmonis. Harmonis dalam keluarga, yaitu keluarga harmonis. Yang pertama perlu kita pelajari, fahami saudaraku, adalah saya dan saudara dirancang oleh Tuhan untuk mengalami berkat Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Hanya saja jangan dipikirkan berkat Tuhan itu hanya materi, ya. Itu singkirkan dulu dari pikiran. Tuhan merancang kita menikmati berkat Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya imago Dei. Kita adalah image-nya Tuhan. Dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Dan Allah memberkati mereka. Perhatikan ini. Jadi urutannya setelah diciptakan, lalu Allah memberkati mereka. Akibat berkat itu Tuhan katakan apa? Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi potensi kita berbuah, beranak cucu itu sudah Tuhan beri. Sesudah beranak cucu dan bertambah banyak. Lalu penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari firman ini saudara fahami dulu bersama saya, Tuhan menciptakan kita lalu diberkati. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah
bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasa. Jadi Tuhan merancangkan hal itu pada kita. Dan karena kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah beri kuasa, kita berkuasa, maka kita diberi kemampuan untuk hidup secara harmonis. Sekarang kita lihat apa artinya harmonis. Harmonis. Harmoni. Harmonis itu adalah seia sekata. Kalau saudara kaitkan dengan Tuhan ya, seia sekata, berarti cocok dengan Tuhan, klop dengan Tuhan, pas dengan Tuhan. Serasi, selaras, rukun, sedap dipandang, sesuai. Itu arti harmonis. Lalu seperti apa hidup keluarga yang harmonis? Jadi kalau kita tanya tentang apakah saya mempunyai keluarga yang harmonis enggak? Bagaimana saya tampil sebagai keluarga yang harmonis? Serasi, seia sekata, selaras, indah dipandang. Indah enggak saya dipandang orang? Keluarga kami. Perhatikan definisi dari keluarga harmonis. Ya, cek ya harmonis. Harmonis itu begini. Keluarga harmonis adalah keluarga di mana terjalin kasih sayang, saling pengertian, saling mendukung, ada dukungan, ada support satu dengan yang lain. Mempunyai waktu bersama-sama. Boleh saling berjauhan untuk sementara waktu, tapi jangan terus-menerus. Mempunyai waktu bersama-sama. Ada kerjasama. Mutu atau kualitas komunikasi yang baik. Kemudian minim, sangat sedikit terjadi konflik atau pertentangan. Tidak ada ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga. Nah dari definisi ini, saudara termasuk orang harmonis enggak? Kalau sekali sebulan ada sedikit, ya korsleting itu ya wajar lah. Tapi kalau tiap hari konflik, tiap hari berantem, sampai pisah, sampai tidak berkomunikasi, sampai tutup kamar, tutup handphone, itu namanya tidak harmonis. Lalu bagaimana membangun keharmonisan supaya kita bisa capai itu? Kita serasi, indah dipandang, seia sekata. Bagaimana cara membangunnya? 7 hal harus kita lakukan. Nomor 1 adalah saudara dan saya harus memiliki komitmen yang mendalam satu sama lain. Komitmen itu janji. Misalnya pada hari ini ya, kalau ada suami istri di sini siapapun, kita bilang begini, kita janji ya, suami istri mungkin kelingkingnya disatukan, kita janji ya, mulai hari ini kita harus menjadi keluarga harmonis, janji. Dan kita harus berusaha. Nomor 2, menjadikan waktu keluarga sebagai hal yang utama. Waktu untuk keluarga hal yang utama. Bukan untuk keluar. Segalanya hanya untuk keluarga. Kita cari uang untuk keluarga. Kita cari nafkah untuk keluarga. Kita cari popularitas untuk keluarga. Jadi kalau kita ditanya begini, untuk apa kamu cari semuanya ini? Kita jawab begini, demi keluarga.
Lalu berikanlah waktu untuk keluarga, ya, duduk bersama, nongkrong sama-sama. Dan saya sangat yakin seperti pada minggu lalu saya sampaikan begini, Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi sampai pada hari ini karena Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi juga jangan lupa, hubungan kita dengan kita, Tuhan mau pulihkan pada akhir zaman ini. Karena Dia punya kuasa untuk memberi apa yang kita butuhkan. Beri waktu. Nomor 3, berkomunikasi dengan cara yang membangun. Berkomunikasi, pakai handphone, berkomunikasi, membangun, jangan mengkritik. Lebih banyak daripada menyemangati. Membangun, ya. Jangan mencela. Nomor 4, menunjukkan penghargaan setulus-tulusnya sama orang lain. Sekecil apapun tindakan orang yang ditunjukkan pada kita, hargai. Jangan pernah menyepelekan. Karenanya kalau kita sebagai anak Tuhan melatih anak kita, biasanya kan kalau ada orang memberi sesuatu pada anak kita, kan kita latih itu anak. Jangan lupa bilang terima kasih. Itu namanya menghargai. Ya. Nomor 5, saling menjaga satu sama lain. Jaga. Kecenderungan kita jatuh kan selalu ada, apalagi di situasi sekarang ini. Kecenderungan kita tidak dekat sama Tuhan itu pasti ada. Tapi kita saling menjaga. Nomor 6, selalu dalam mencari solusi, menyelesaikan pertentangan, konflik dengan cepat dan segera. Jangan tunggu sampai besok. Apa yang kita bisa selesaikan hari ini, selesaikan sebelum matahari terbenam. Jangan simpan amarah sampai berbulan-bulan. Jangan simpan sakit hati berlama-lama. Dan nomor 7, berbagai komitmen rohani. Artinya apa? Yang rohani, kalau kita dekat sama Tuhan, kita dorong orang lain itu komit. Ayo kita dekat sama Tuhan yuk. Ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan yuk. Itu komitmen rohani. Sebagai keluarga, kita harus tahu ini. Jadi kita harus hidup harmonis. Tahu nggak kalau kita hidup harmonis? Wah, kalau kita hidup harmonis ya, Mazmur 133 bilang ini, sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila yang bersaudara itu hidup dengan rukun. Seperti minyak yang turun dari atas kepala Harun ke janggutnya sampai ke jubahnya. Dan seperti embun dari gunung Hermon turun ke bukit-bukit Sion. Dan yang menarik adalah kalau kita hidup harmonis, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Hidup harmonis. Nah sekarang kita fokus tentang keluarga dulu. Bagaimana supaya kita harmonis? Untuk hidup harmonis, kita kerjakan bagian kita yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita kerjakan apa yang Tuhan sudah suruh kita lakukan. Dan kalau sulit, terus diupayakan. Nomor 1 apa? Fahamilah saudara. Saudara yang sudah suami istri, saudara harus menjadi satu. Yang 2 menjadi satu. Bagaimana dengan ibu-ibu yang sudah menjadi single mother atau single parent? Bagaimana? Ya, berdoa banyak ya. Ada nggak janda ini pengen kawin lagi? Hari Sabtu lalu saya memberkati orang menikah loh, umur 73 tahun ya, dan kawin dengan umur 55 tahun, duda dengan janda. Alasannya apa? Karena di dalam pelayanan supaya tidak terganggu. Itu bagus. Tapi biasanya kalau saya tanya ibu-ibu di sini masih mau nikah enggak yang janda ini? Enggak. Saya mau pelihara anak saya. Kecuali yang datang itu
Presiden Amerika. Baru dia mau. Nah, ya, jadi menjadi satu. Karena itu apa? Tuhan firmankan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bagi anak-anak saya yang masih muda di sini, boleh pacaran, tapi jangan saudara berpacaran tidak punya tujuan, karena saudara menjadi satu, dan kalau sudah disatukan hanya maut yang memisahkan. Menjadi satu. Nomor 2, saudara harus berupaya mengerjakan fungsi sebagai suami. Nah, yang suami angkat tangan dulu. Nah, angkat tangan, jangan malu-malu ya, suami. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat suami yang ada di sini. Apa fungsi saudara? Apa fungsimu? Saudara sebagai suami, saya sebagai suami, saudara diharuskan mengasihi istri. Kolose 3:19, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi bukti mengasihi itu jangan kasar, lembut. Satu Petrus 3:7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ada suami itu pingin doanya dijawab. Wow. Ini penghalangnya. Saudara harus mengasihi istri. Ketika saudara belajar mengasihi istri, saudara nanti pasti tahu, seperti cara saya mengasihi istri saya, demikian pun Tuhan mengasihi kami. Jadi ketika dia berdoa, langsung dia yakin begini, kalau saya datang berdoa sekarang, Tuhan pasti jawab doaku karena seperti saya mengasihi istri. Lebih dari situ, Tuhan mengasihi kami. Doa kita tidak akan terhalang, kita diyakinkan oleh tindakan kita. Kalau saudara belum berhasil mengasihi istri, memang sulit doanya dijawab oleh Tuhan. Istri itu lemah tapi kuat. Ya. Harus sangat dihormati. Segala tindakannya, segala perbuatannya dihormati. Jangan pernah membuat istri sakit hati. Ah, ini kamu ini tidurnya kok begitu. Jangan. Tetap berikan penghormatan. Nomor 3, kewajiban supaya harmonis. Istri tunduk pada suami. Tunduk. Jangan ubah u jadi ayah, tanduk. Jadi istri harus apa? Tunduk. Tunduk itu artinya tunduk apa? Tunduk itu berarti ada unsur menghormati. Berikan penghormatan kepada dia seperti Sarai memberikan penghormatan kepada Abraham. Dia bilang tuan, master, mister. So, laki-laki adalah mister, wanita adalah Mrs. Jadi tunduk. Karena Tuhan bilang apa? Karena itu Efesus 5:24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Dalam hal uang, begitu? Dalam hal apa? Dalam segala sesuatu. Hanya saja memang kadang-kala suami itu belum melakukan porsinya, dia belum mengasihi. Sulit bagi istri tunduk kepada suami yang belum mengasihi. Sulit. Jadi saudara, seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, tunduk kepada suami.
1 Petrus 3:1, demikian juga kamu hai istri, istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi untuk memenangkan suami, Bu, bukan karena kita banyak ngomong, cukup tunduk saja. Cara memenangkan mereka. Jangan kritik banyak. Jangan lemahkan dia banyak, hormati saja dia. Selalu angkat jempol sama dia. Papa hebat. Suamiku luar biasa. Suamiku dahsyat. Semua latihan dulu ibu-ibu. Suamiku dahsyat. Yang enggak bersuami bilang, ya diam saja. Semua bilang, suamiku dahsyat. Dua tiga. Suamiku dahsyat. Jangan celak terus ya. Dengan demikian saudaraku, kalau saudara bisa lakukan itu, maka anak-anak kita akan memuji kita. Ya. Amsal pasal 31 ayat 10. Ya. Dimulai dengan suami. Suami akan bilang begini, istri yang cakap siapakah mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ini mahal istriku ini. Mahal. Saking mahalnya ditempatkan dia di posisi-posisi yang baik. Saking mahalnya istrinya ditaruh di tempat tidur spring bed alga. Saking mahalnya jangan ditaruh dia di lantai. Jangan ya. Saking mahalnya dia dihiasi dengan baju-baju yang bagus. Saking mahalnya dia, semua uang dari kantong saudara mengalir pada dia. Makin mengalir uangnya. Kenapa mengalir uangnya? Karena memang dia lebih berharga dari apa? Dari permata. Artinya apa? Seberapapun uang saudara berikan pada dia, tidak akan cukup membayar kecakapannya. Ya, istriku ini orang cakap ya. Wow, hebat. Pada masa pandemik dia jahit sendiri maskernya. Masker sekarang dia jahit sendiri. Ya, sudah turun di lantai 2, semua taman itu dia yang buat. Ya, lidah mertua dengan lidah apa? Lidah buaya. Dia yang menyediakan dan bagus ya, ditata. Tidak pernah ada hal yang kotor di rumah, bersih. Ya. Jadi kalau ada yang kotor dia akan buat begini. Ya, seperti mimbar ini kan mana ada yang kotor? Enggak ada abu sedikit pun. Ya. Maka saya melihat dia sangat berharga. Sangat ya. Saya sangat percaya firman ini, jika engkau anak-anak tidak hormati ayah dan ibumu, umurmu pendek. Hormati mereka. Hormati, didikan mereka. Amsal 1:8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kalau ayahmu mendidik engkau, anak ibumu mengajar engkau, jangan sia-siakan. Dengar mereka dan lakukan. Kalau itu yang terjadi, lihatlah, ini janji Tuhan. Rahasia umur panjang itu apabila kita menghormati ayah dan ibu kita. Bukan berarti dalam hal ini menghormati itu yang dimaksud adalah ikuti segala kemauan mereka yang bertentangan dengan Tuhan, tidak. Dikatakan di dalam jalan Tuhan. Hormati mereka. Hormati. Tapi semua harus harmonis, seimbang. Ayah jangan sakiti anak.
Harus seimbang semuanya. Ada kadang-kala ayah itu menuntut dia dihormati, tapi dia suka menyakiti hati anaknya. Dan sebagai orang tua yang bijak, jangan minta anak-anak membalas jasamu. Cukup dia menghormati dengan caranya sendiri. Jadi siapapun kita, saya tidak tahu kapan Tuhan datang. Situasi makin sulit di dunia ini, tapi kalau kita hidup harmonis, maka berkat Tuhan ada pada kita. Harmonis dengan Tuhan pertama, hubungan kita dengan Tuhan baik. Lalu kemudian kita tunjukkan hubungan Tuhan dengan ayah dan ibu kita, suami dan istri. Dan kalau kita lakukan itu, siapapun yang kau ada, termasuk yang mendengarkan saya pada hari ini, dimanapun teman-teman di seluruh Indonesia pada hari ini yang melihat video langsung ini, apapun terjadi dalam dirimu, tetaplah hidup harmonis dengan Tuhan dan dengan sesama. Kalau itu terjadi, maka segala anugerah Tuhan dilimpahkan padamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah kau dengar, manis kau dengar. Saya hari ini bertrompet pada saudara sebagai bukti. Kalau saya main trompet seperti ini, kalau saya nggak sesuaikan dengan musik, piano, keyboard, string, bass, drum, itu tidak akan bagus. Memang tidak mudah. Untuk hidup harmonis tidak mudah. Kita rela di setel, rela diperbaiki, rela dilatih. Haleluya. Olehnya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kita naikkan sekali lagu ini. Saya mengundang Ibu Gembala untuk berdoa untuk kita sekalian. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, dan pengagungan padamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, dan dalam nama Yesus, kami datang pada siang ini bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu ya Bapa. Firman-Mu kira tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Hidup kami dapat memancarkan keharmonisan seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Hingga dalam hidup kami melihat penyertaan Tuhan semakin indah dan luar biasa. Apa yang telah dimulai pada hari-hari ini Tuhan, hal yang baik akan ditambahkan lagi. Dan setiap kami yang telah berusaha berjuang untuk keharmonisan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami mempertahankan ya Tuhan. Dan di antara kami Tuhan sedang berjuang juga Tuhan untuk meraihnya. Tuhan mampukan semuanya, tidak berhenti, tidak menyerah, tapi terus melaksanakan tugas mulia ini Bapa. Panggilan-Mu terjadi bagi setiap keluarga dan dalam hidup kami dan pelayanan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus Allah yang ajaib. Dia di antara kami sedang merasakan Tuhan sesuatu yang sedang menekan dalam hidup pribadi dan keluarganya.
Kalau itu dari dosa, Tuhan lepaskan dan bebaskan kami dalam nama Yesus. Kalau itu dari segala karakter kelemahan kami, Tuhan cabutlah, Tuhan ubahkan hidup kami. Kalau itu dari masalah tekanan dari luar, mampukan kami Tuhan untuk semuanya kuat dan sehat dan kuat dan taat tekun dalam hadirat-Mu. Sehingga kami tidak ada menjadi lemah, roh kami tidak menjadi lemah ya Tuhan. Dan kami terus berjuang sampai akhir kehidupan kami. Kami setia terus dalam perjuangan hidup kami ya Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman. Setiap kita yang sudah menyambut firman bersama saya katakan amin. Amin. Silakan diberi kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kita persiapkan persembahan kita pada Tuhan, pada amplop yang sudah ada pada kursi kita masing-masing. Karena itu kita waktu membawa persembahan tetap menjaga protokol kesehatan. Pada peti yang di depan kita tetap menggunakan masker, menjaga jarak. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Dan hari ini kami akan bawa persembahan kami. Biarlah kami membawa dengan sukacita. Dan kami percaya tangan Tuhan ajaib menolong memberkati hidup kami. Apa yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Dan kami semakin melihat perbuatan Allah yang ajaib menolong kami. Dalam kesulitan apapun yang sudah terjadi di bangsa ini Tuhan. Tapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tanpa persembahan kita ke depan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya ingin bertanya bagi kita sekalian, adakah yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini? Boleh mengangkat tangan kanan pertama kali, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kami sambut dengan sukacita, kita bersaudara dalam Kristus. Kami mengundang untuk waktu mendatang juga bersama-sama dalam ibadah di tempat ini. Kita akhiri ibadah kita berdiri bersama sebelum kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa secara khusus. Kami juga bersyukur Tuhan hari ini Kau mengantar saudara-saudara kami dalam ibadah pertama kali di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap langkah kami Kau yang mengaturnya Tuhan. Dan apa yang terjadi hari ini Kau sudah menentukan tuh hari selanjutnya dalam hidup kami. Kami percayakan Tuhan, saudara kami yang datang pada hari ini, berkat Tuhan yang ajaib menyertai perjalanan hidupnya. Dia menjadi anak Tuhan tertanam dalam gereja-Mu ya Bapa, berbuah lebat bagi-Mu, sehingga menjadi murid Tuhan yang sejati di hadapan-Mu ya Bapa. Semakin sempurna dan dewasa dalam Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Kesempatan ini kami juga berdoa untuk Bapak PDP Dr. Andus Ermala. Walaupun dalam usia lansia, 80-an lebih usia dari hamba-Mu, dari beliau ini Tuhan, tapi kami melihat penyertaan Tuhan ajaib dalam hidupnya. Anak dan cucunya, mantunya semua Tuhan sudah menolong dan ajaib. Dan hari ini kalau dia sedang ada di rumah sakit Royal Prima di ruang ICU sekalipun, Tuhan sanggup menolong dia. Tuhan sanggup menjamahnya Bapa, sehingga kasih Tuhan dicurahkan dalam hidupnya Tuhan. Dalam usia lansia pun Tuhan tetap pakai, tetap segar dan berbuah di hadapan Tuhan.
Terpuji nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa. Haleluya. Angkat tangan dua-dua. Inilah yang ku rendu, terkasih, pulanglah, bawalah damai-Mu, bawalah sukacitamu. Pencobaan boleh datang, tantangan bisa datang, tapi bila engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepadamu. Jadilah harmonis, jaga hubungan baik dengan Tuhan, jaga hubungan baik dengan suami istri, istri dan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan ada menyertai engkau. Aminkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berkau damai sejahtera hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas sama-sama kita berkata silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nanti Asar akan memandu Bapak Ibu secara bergiliran meninggalkan ruangan ini. Tuhan Yesus